Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami bersama mengupas materi tentang matematika ekonomi yang mengenai elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, biaya marginal, penerimaan marginal, dan produksi marginal. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Baik teman-teman semua, di sini kita akan mempelajari 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama terkait elastisitas permintaan, yang kedua elastisitas penawaran, dan yang ketiga biaya marginal, penerimaan marginal, serta produksi marginal. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait elastisitas permintaan, sebelum itu kita akan mengupas terlebih dahulu apa itu konsep dari elastisitas. Teman-teman semuanya pasti tidak asing dengan kata elastisitas. Tak hanya di bidang sosial, elastisitas juga terdapat pada bidang ilmu pengetahuan alam, yaitu terdapat pada ilmu fisika. Namun, elastisitas yang dimaksud saat ini bukan elastisitas yang terdapat pada ilmu pengetahuan alam, melainkan pada ilmu pengetahuan sosial, lebih tepatnya pada bidang ekonomi. Elastisitas sendiri merupakan suatu ukuran derajat, kepekaan, ataupun respon dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sebagai perumpamaan nih, teman-teman pasti pernah kan suka sama seseorang dan pasti teman-teman memberi pesan atau kode kepada seseorang tersebut yang dimana nantinya teman-teman berharap ada respon dari seseorang tersebut. Nah, sama halnya pada konsep elastisitas. Semakin tinggi elastisitas, maka semakin besar pula derajat kepekaan variabel tersebut. Elastisitas sendiri diukur dari presentase perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Nah, derajat kepekaan konsumen dan produsen terhadap perubahan harga yang berbeda antara satu barang dengan barang lainnya menjadi dampak atas terjadinya permintaan atau penawaran suatu barang jika harga barang tersebut naik ataupun turun sebesar 1%. Nah, teman-teman pastinya bertanya-tanya nih, apa yang akan terjadi pada permintaan atau penawaran suatu barang jika harga barang tersebut turun ataupun naik 1%? Jawabannya sangat bergantung kepada derajat kepekaan masing-masing konsumen dan produsen dalam merespon perubahan harga tersebut. Nah, derajat kepekaan konsumen dan produsen terhadap perubahan harga berbeda antara satu barang dengan barang lainnya. Derajat kepekaan konsumen terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas permintaan, sedangkan derajat kepekaan produsen terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas penawaran. Jadi kesimpulannya, untuk elastisitas permintaan pelakunya adalah konsumen dan sedangkan elastisitas penawaran pelakunya adalah produsen. Nah, setelah mengetahui konsep dari elastisitas, kita akan langsung masuk pada materi pertama, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yang berarti perubahan presentase jumlah barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari adanya perubahan presentase pada harga barang itu sendiri. Selanjutnya adalah sifat elastisitas permintaan. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, apabila harganya naik, maka permintaan akan turun dan pasti bertanda negatif. Maka dari itu, untuk mencari hasil positifnya, kita harus membuat bilangan tersebut menjadi positif dengan cara membuat bilangan tersebut menjadi bilangan mutlak. Seperti yang telah tertera, barang bersifat elastis dikatakan apabila ED lebih besar dari 1. Nah, sedangkan dikatakan tidak elastis apabila ED kurang dari 1. Bisa dilihat pada gambar kurva permintaan, ED sama dengan 1 apabila barang bersifat elastisitas tunggal, lalu ED sama dengan 0 apabila barang bersifat inelastisitas sempurna, dan selanjutnya yang terakhir ED sama dengan tak terhingga apabila barang bersifat elastisitas sempurna. Nah, permintaan cenderung elastis apabila barang tergolong barang mewah ataupun luxury brand. Karena apabila harga barang mewah mengalami peningkatan, maka harga akan turun ataupun terjadi penurunan ataupun permintaan yang hampir tidak ada. Lalu, semakin panjang untuk periode waktunya, hal ini akan menimbulkan dan terjadi karena
konsumen mungkin dapat menemukan barang pengganti ataupun menyesuaikan kebiasaan konsumsi mereka yang menyebabkan permintaan menjadi lebih elastis. Yang terakhir, mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi terhadap barang lain dan ketersediaan barang yang terbatas di pasar yang membuat permintaan cenderung elastis. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai rumus dari elastisitas permintaan. Jika fungsi permintaannya QD sama dengan F dalam kurung P, maka kita menggunakan rumus elastisitas permintaan sebagai berikut, yaitu ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Sedangkan jika fungsi permintaannya berbentuk PD sama dengan F dalam kurung Q, maka kita menggunakan rumus elastisitas permintaannya sebagai berikut, yaitu ED sama dengan 1 per DP per DQ dikali P per Q, di mana ED adalah elastisitas permintaan, DQ per DP adalah Q aksen, DP per DQ adalah P aksen, P adalah harga barang, Q adalah jumlah barang yang diminta. Nah, selanjutnya agar kita lebih paham mengenai fungsi permintaan, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soalnya. Jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 150 diambil 3P, berapakah elastisitas permintaannya jika tingkat harga P sama dengan 40? Penyelesaiannya diketahui QD sama dengan 150 diambil 3P, ini diambil dari soalnya. Kemudian P sama dengan 40 diambil juga dari soalnya, dan yang ditanyakan adalah ED. Maka cara menjawabnya, kita menggunakan langkah pertama adalah dengan menentukan besaran QD. QD sama dengan 150 diambil 3P. QD sama dengan 150 diambil 3 dikali 40. Dari mana asalnya 40 ini? Ini berasal dari P yang tadi dalam soal, yaitu 40. Kemudian 150 diambil 3 dikali 40. 3 dikali 40 berapa hasilnya? Benar sekali, 120. Selanjutnya 150 diambil 120 yaitu 30. Maka QD-nya sama dengan 30. Langkah kedua, menggunakan rumus turunan fungsi Q aksen DQ per DP. QD yaitu 150 per 3P seperti soal tadi. Kemudian Q aksen menjadi min 3. Mengapa di sini langsung menjadi min 3? Karena ini adalah merupakan fungsi turunan, di mana jika fungsi turunan itu tidak ada variabel belakangnya seperti 150 ini, maka itu dianggap sebagai 0. Kemudian karena 3P ini di belakang 3 ada variabelnya berupa P, maka variabelnya akan hilang dan min 3-nya turun. Maka Q aksennya sama dengan min 3. Lalu Q aksennya sama dengan 3. Mengapa di sini hasilnya 3? Karena pada fungsi elastisitas permintaan hasil mutlaknya adalah positif, tidak ada negatif. Oleh sebab itu, min 3-nya langsung turun menjadi 3. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memasukkan pada rumus elastisitas permintaan. Rumusnya elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. ED sama dengan Q aksen dikali P per Q. ED sama dengan Q aksennya tadi 3, P-nya 40, Q-nya 30. Maka 3 dikali 40 per 30 sama dengan hasilnya 4. Jadi elastisitasnya adalah 4 dan bersifat elastis atau elasticity. Kemudian untuk masuk ke kurvanya kita harus mencari titik bantu dengan pemisalan P sama dengan 0. QD sama dengan 150 diambil 3P. QD sama dengan 150 diambil 3 kali 0. Mengapa 0? Karena ini menggunakan pemisalan atau titik bantu, makanya P-nya dijadikan 0. Maka di sini 3 dikali 0 sama dengan 0, 150 turun, dan kita peroleh titik Q-nya adalah 150,0.
Dan pemisalan yang kedua menggunakan Q sama dengan 0 atau titik bantu yang kedua. Q D sama dengan 150 diambil 3P. Kemudian Q-nya sama dengan 0, 150 diambil 3P-nya turun. Kemudian pindah ruas, min 3P pindah ruas ke kiri menjadi 3P. 0-nya hilang, 150-nya turun. Kemudian P-nya turun. 150 kita bagikan dengan 3 sama dengan 50. Maka dapat kita ketahui titik bantu yang kedua yaitu 0,50. Selanjutnya tinggal kita masukkan kurvanya saja. Nah, ini titik bantu yang pertama dan kedua yaitu titik bantu P dan Q. Titik bantu pertama 150 kita masukkan ke dalam Q. Titik bantu yang kedua yaitu 50 kita masukkan ke dalam P. Kemudian kita tarik garis lurus dari 50 ke 150. Kita ketahui bahwa P-nya 40, maka langsung saja di sini kita buat titik 40 dan Q-nya 25. Langsung saja kemudian kita tarik garis dari 40 ke 25. Jadi begini bentuk kurva dari soal tadi yang merupakan bentuknya elastis. Selanjutnya ada elastisitas penawaran, yaitu persentase jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan 1% harganya. Sesuai dengan hukum penawaran, yakni bila harga naik, penawaran juga akan naik. Dan jika harga turun, maka penawaran juga ikut turun. Maka elastisitas penawaran selalu bersifat negatif. Nah, karena selalu bertanda negatif, biasanya nilai elastisitasnya sering tidak menggunakan tanda negatif atau bernilai positif. Ada 5 sifat elastisitas penawaran, yaitu ED lebih dari 1, maka barang bersifat elastis. Selanjutnya, jika ED kurang dari 1, maka barang tersebut sifatnya tidak elastis atau inelastis. Ada juga ED sama dengan 1, maka barang bersifat elastis tunggal atau unitary. Selanjutnya ada ED sama dengan 0, maka barang tersebut sifatnya inelastis sempurna. Yang terakhir ada ED sama dengan tak terhingga atau tak terbatas, maka barang bersifat elastisitas sempurna. Selanjutnya ini ada gambar kurva dari masing-masing sifat elastisitas penawaran. Materi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu biasanya dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk merubah jumlah barang yang diproduksi. Misalnya yang pertama, yaitu hasil produksi pertanian yang dia bandingkan dengan barang manufaktur. Dan yang kedua, ada jangka waktu yang elastis dalam jangka waktu yang panjang. Materi berikutnya yaitu ada rumus dari elastisitas penawaran. Jika fungsi penawaran adalah IS sama dengan fungsi P, maka rumusnya yaitu ES sama dengan dP per dhi dikali P per Hi. Sedangkan jika fungsi penawaran berbentuk PS sama dengan fungsi Hi, maka rumusnya yaitu ES sama dengan 1 per dP dikali P per Hi. Di mana ES ini adalah elastisitas penawaran, dhi per dp adalah hi aksen, dp per dhi adalah p aksen, p adalah harga barang, dan hi adalah jumlah barang yang ditawarkan. Contoh soalnya, terdapat fungsi penawaran QS sama dengan 70 min 3P dan harga barang sebesar $15. Tentukan sifat dari elastisitas penawarannya. Penyelesaian diketahui QS sama dengan 70 min 3P. P sama dengan 15. Ditanya, berapa ES-nya? Jawab, angka pertama adalah menentukan besaran QS. QS sama dengan 70 min 3P. QS sama dengan 70 min 3 dikali P-nya 15. QS sama dengan 25. Langkah kedua, menggunakan rumus turunan fungsi Q aksen. QS sama dengan 70 min 3P. Q aksen sama dengan min 3, Q aksen sama dengan 3. Nah, yang 70 ini kenapa kok hilang? Karena jika dia tidak ada variabelnya, maka dihilangkan atau dianggap 0. Lalu kenapa Q aksen yang tadinya negatif jadi positif? Karena dimutlakan hasilnya harus positif. Masukkan rumus elastisitasnya. ES sama dengan dq per dp kali P per Q. ES sama dengan Q aksen kali P per Q. ES sama dengan 3 kali 15 per 25. ES sama dengan
1 kali 8. Jadi elastisitasnya adalah 1,8 dan bersifat elastis. Bersifat elastis karena lebih dari 1. Mencari titik bantu dengan permisalan. Misalnya, P sama dengan 0, QS sama dengan 70 min 3P, QD sama dengan 70 min 3 kali 0. QD sama dengan 70. Nah, 3 kali 0 kan 0, jadinya hasilnya 70. Maka koordinatnya 70,0. Dan misal Q sama dengan 0, QD sama dengan 70 min 3P. 0 sama dengan 70 min 3P. 3P sama dengan 70. P-nya sama dengan 23,3. Jadi titik koordinatnya 0,23,3. Selanjutnya ada biaya marginal, penerimaan marginal, dan produksi marginal. Pengertian biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu barang atau jasa, di mana fungsi TC sama dengan TFC plus TVC, sehingga fungsi biaya tambahan dapat diperoleh dari turunan fungsi biaya TC. MC sama dengan DTC per DQ, di mana MC adalah marginal cost atau biaya marginal, DTC adalah perubahan total cost atau biaya total, DQ adalah perubahan kuantitas barang. Selanjutnya, pengertian penerimaan marginal. Penerimaan marginal merupakan tambahan penerimaan dari adanya tambahan 1 unit barang yang dijual. Penerimaan marginal diperoleh dari turunan fungsi permintaan total atau TR, di mana fungsi TR sama dengan P kali Q. Rumus penerimaan marginal. MR sama dengan DTR per DQ, di mana MR adalah marginal revenue atau penerimaan marginal, DTR adalah perubahan total revenue atau penerimaan total, DQ adalah perubahan kuantitas barang. Selanjutnya, produksi marginal. Produksi marginal merupakan tambahan output produksi akibat dari tambahan 1 unit faktor produksi. Kan faktor produksi ada banyak. Kita lambangkan dengan X, di mana fungsi produksi TP sama dengan F kali X1, X2, X3, dan seterusnya. Maka produksi marginal merupakan turunan dari fungsi produksi atau TP aksen. Rumus produksi marginal sama dengan MP sama dengan DTP per DQ, di mana MP adalah marginal production atau produksi marginal, DTP adalah perubahan total production atau produksi total, DX adalah perubahan faktor produksi. Baik, kita ke contoh soal yang pertama, yaitu biaya marginal. Biaya marginal, Anda ingin menaikkan kapasitas produksi usaha batu bata dari 10.000 menjadi 15.000. Biaya total yang dikeluarkan naik dari 15 juta menjadi 25 juta. Berapakah biaya marginal untuk memproduksi 12.000 batu bata? Yang di sini diketahui bahwa jumlah barang atau Q1 sama dengan 10.000, jumlah barang 2 atau Q2 sama dengan 12.000. Total biaya 1, total cost 1 sama dengan 15 juta, sedangkan total biaya 2 atau total cost 2 sama dengan 25 juta. Ditanya biaya marginal, dijawab. Kemudian kita masukkan pada rumus, yaitu biaya marginal atau MC sama dengan selisih total biaya 1 dan 2, yaitu DT atau diferensial total cost per selisih antara jumlah barang 1 dan 2, yaitu diferensial quantity. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. MC sama dengan TC2 dikurangi TC1 per quantity 2 dikurangi quantity 1, yaitu 25 juta dikurangi 15 juta per 12.000 dikurangi 10.000, diperoleh 10 juta per 2.000. Maka ketemu biaya marginalnya adalah 5.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya marginal untuk 12.000 batu bata adalah 5.000. Kemudian kita beralih ke contoh soal yang kedua, yaitu penerimaan marginal.
Agus mampu menjual sebanyak 600 kain batik dengan penerimaan total 42 juta. Sebelumnya, Agus mampu menjual sebanyak 475 kain batik dengan penerimaan total sebesar 35 juta 625 ribu. Berapa permintaan marginal yang diterima Agus atas perubahan penjualan kain batik dari 475 menjadi 600? Di sini diketahui bahwa jumlah barang satu atau kuantiti satu sama dengan 475, sedangkan jumlah barang dua atau kuantiti dua sama dengan 600. Kemudian total penerimaan satu atau total revenue 1 sama dengan 35.625.000, sedangkan total penerimaan 2 atau total revenue 2 sama dengan 42 juta. Ditanya tadi itu marginal revenue atau penerimaan marginal, kemudian dimasukkan pada rumus, yaitu marginal revenue sama dengan selisih penerimaan total atau differential total revenue dibagi selisih jumlah barang, yaitu differential quantity, maka diperoleh penerimaan total 2 dikurangi dengan penerimaan 1, kemudian dibagi dengan jumlah barang 2 dikurangi jumlah barang 1. Marginal revenue sama dengan 42 juta dikurangi 35.625.000 per 600 dikurangi 475. Maka dari situ diferensial total revenue-nya adalah 6.375.000, sedangkan diferensial kuantitinya adalah 125. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa marginal revenue adalah 51. Jadi penerimaan marginal Agus sebesar 51.000. Kemudian beralih pada soal ketiga, yaitu marginal produksi. Suatu perusahaan manufaktur menambah satu mesin untuk meningkatkan produksinya sebelumnya. Sebelumnya perusahaan tersebut memiliki 2 mesin yang produksi 500 unit per hari. Setelah menambah mesin, unitnya bertambah menjadi 700. Maka informasi tersebut adalah total produksi 1 atau total produksi 1 sama dengan 500. Kemudian total produksi 2 sama dengan 700, sedangkan total faktor produksi yaitu yang pertama adalah 2, sedangkan total produksi yang kedua adalah 3. Kemudian dimasukkan pada rumus. Marginal produksi adalah selisih antara total produksi 2 dan 1 dibagi selisih total faktor produksi 2 dan 1. Maka diperoleh 700 dikurangi 500 per 1. Maka marginal produksinya adalah 200.